Tama menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan pergi. Ada cukup banyak hal di Jakarta." Diperkirakan April adalah bulan saat Ocean Shipping Group akan mulai, jadi saya seharusnya tidak bisa keluar. Gemma mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Alasan utamanya adalah karena aku tidak terbiasa dengan tempatku dilahirkan di Amerika Serikat. Aku selalu merasa tidak terbiasa dengan itu. Akan lebih baik jika orang tuaku bersama. Akan lebih baik jika Tama kita bisa pergi bersama, tapi kau punya dirimu sendiri. Kamu harus sibuk dengan banyak hal." "Aku bisa mengerti sepenuhnya." Tama menghibur, "Meskipun Amerika Serikat jauh, hanya dibutuhkan 12 jam untuk terbang dengan pesawat. Selain itu, kamu terutama tampil untuk orang Indonesia di perantauan, jadi kamu tidak perlu khawatir merasa tidak nyaman." "Ya." Gemma mengangguk sedikit dan bertanya, "Tama, tidakkah kamu ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berkunjung?" Tama menggelengkan kepalanya. "Apa yang akan saya lihat di sana?" Gemma berkata, "Temui kakek dan nenekmu. Aku mendengar ibuku berkata bahwa kakek dan nenekmu masih hidup." Tama tertegun. Setelah beberapa detik, dia tersenyum tidak wajar, dan berkata, "Aku tidak akan mengganggu mereka. Lagi pula, aku belum pernah melihat mereka beberapa kali ketika aku masih muda, dan aku tidak ingin pergi ke sana. Mereka juga tidak punya perasaan untukku. Karena mengatakan itu, aku juga tidak punya perasaan untuk mereka." Ada sepatah kata pun, Tama tidak mengatakannya. Di masa lalu, dia tidak tahu banyak tentang pengalaman hidup ibunya, dan dia hanya melihat kakek dan neneknya ketika dia masih sangat muda. Jadi dia dan kakek dan nenek tidak memiliki dasar hubungan. Kakek neneknya selalu tidak puas dengan keputusan ibunya untuk menikahi ayahnya dan mengikutinya kembali ke Indonesia. Dikatakan bahwa ibunya mungkin mengalami banyak konflik dengan keluarga orang tuanya karena ini. Sekarang ibunya sudah tidak hidup lagi, dan cucu mereka, yang sudah 20 tahun tidak bertemu satu sama lain, akan mempermalukan mereka jika dia benar-benar pergi menemui kakek dan neneknya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa tidak mengganggu mereka adalah suatu bentuk penghormatan terhadap mereka. Tama berkendara ke Shangri-La dan naik lift internal bersama Gemma ke ruangan yang telah dipesan timnya. Begitu dia memasuki ruangan, Gemma berlari ke sofa berdua dan datang ke tempat tidur standar, dan berkata dengan emosi, "Ya Tuhan, sungguh melelahkan bangun pagi untuk mengejar pesawat." Tama tersenyum dan berkata, "Jika kamu lelah, istirahat dulu, dan kita akan pergi makan malam ketika kamu sudah siap." Gemma buru-buru bertanya, "Tama, kemana kamu akan membawaku makan?" Tama berkata, "Dimanapun kamu mau. Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa makan sesuatu di departemen catering Shangri-La. Jika kamu tidak menyukainya, ayo pergi ke rumah klasik Johan." Gemma buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, lupakan rumah klasik. Terlalu banyak lemparan, terlalu banyak makanan, dan sangat melelahkan untuk makan, dan saya mendapatkan tempat latihan pada pukul 1, waktunya ketat." Dengan mengatakan itu, dia bertanya dengan rajin, "Tama, atau biarkan departemen catering membuat makanan dan mengantarkannya ke kamar? Kamu bisa makan bersamaku di kamar." Tama mengangguk dan berkata, "Jika kamu terlalu malas untuk bergerak, maka aku akan membiarkan Devano mengatur seseorang untuk membawakan makanan." Dia dengan cepat berkata, "Itu akan lebih baik." Tama menelepon Devano dan memintanya untuk mengatur departemen makanan dan minuman untuk membuat beberapa hidangan khusus, yang dikirim ke kamar Gemma sekitar pukul 11.30. Devano buru-buru pergi ke departemen makanan dan minuman untuk mengawasi mereka karena takut kelalaian. Pukul 10 pagi, iring-iringan mobil yang disiapkan Jeffy telah berkumpul di pintu masuk stadion, bersiap menuju bandara untuk menyambut kedatangan Gemma. Untuk sepenuhnya memahami lintasan tindakan Gemma, Jeffy secara khusus meminta seseorang untuk bertanya tentang status jet pribadi Gemma.
Seperti apakah sudah launching parking bay, apakah sudah mulai mengantri untuk keluar bandara, dan kapan diperkirakan akan take off. Namun, tepat ketika dia akan berangkat ke bandara, dia menerima pesan dari Surabaya, yang mengatakan kepadanya bahwa pesawat pribadi Gemma baru saja membatalkan rencana penerbangan hari ini. Jeffy tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia menelepon dan bertanya, "Kamu bilang penerbangan Gemma dibatalkan? Apa masalahnya? Apakah cuaca di Surabaya buruk? Apakah ada badai petir atau cuaca berangin?" Jawaban pihak lain sederhana dan ringkas, "Angin bertiup, dan tidak ada awan." Jeffy mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah itu kontrol aliran?" Jawaban pihak lain masih sederhana dan lugas, "Alirannya normal." "Apa yang sedang terjadi?" Jeffy bertanya dengan bingung. Bukankah penerbangan dibatalkan dalam dua situasi ini? Entah cuacanya buruk, atau kontrol lalu lintasnya. Pihak lain membuka mulutnya dan berkata, ada kemungkinan lain bahwa pihak lain ingin membatalkannya. Jika pihak lain tidak bisa terbang karena perubahan sementara, kamu tidak bisa membiarkan pesawat terbang sendiri kan? Jeffy gelisah untuk sementara waktu, segera menutup telepon, kembali ke bagian dalam stadion, dan berkata kepada Tasya yang sedang bekerja. "Tasya, jam berapa Nonagu akan datang hari ini?" Tasya berpura-pura terkejut dan berkata, dia akan memulai latihan pada jam 1 siang. "Bukankah aku sudah memberitahumu tentang hal itu sejak lama?" Jeffy menahan amarahnya dan berkata, "Aku bertanya kapan dia akan terbang. Saya baru saja mendengar bahwa pesawatnya telah membatalkan rencana penerbangan hari ini." Tasya bertanya dengan ekspresi terkejut, "Hah? Betulkah? Aku belum pernah mendengar tentang ini, dan dia tidak memberitahuku." Jeffy bertanya balik padanya, "Kamu adalah agennya. Apakah kamu tidak tahu kapan dia akan tiba di Jakarta hari ini?" Tasya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tuan Jeffy, kamu benar. Saya benar-benar tidak tahu kapan dia akan tiba di Jakarta hari ini. Dia tidak mengizinkan saya mengatur penjemputan, dan hanya mengatakan bahwa dia akan tiba di tempat setelah pukul 1. Jeffy mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam tangan Richard Mille edisi terbatas di pergelangan tangannya, mengerutkan kening, dan berkata, "Sekarang sudah jam 11 malam. Jika ada penundaan, dia pasti tidak akan bisa tiba di venue tepat waktu." Dengan mengatakan itu, Jeffy berkata, "Biarkan aku memanggil Nonagu." Tasya berkata, "Tuan Jeffy, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi duluan." "Baik." Jeffy mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Gemma, dan memutarnya. Namun, sebuah prompt datang dari ujung telepon yang lain, "Maaf, pengguna yang Anda panggil telah dimatikan. Silakan coba lagi nanti." Melihat Gemma mematikan telepon, Jeffy semakin bingung. Dia tidak tahu bahwa ponselnya dalam mode jangan ganggu untuk waktu yang lama. Dalam mode ini, hanya beberapa panggilan yang dia masukkan ke daftar putih yang bisa diterima. Tidak peduli siapa itu akan menjadi pengingat shutdown. Karena itu, dia buru-buru meminta seseorang untuk menanyakan informasi terkait Bandara Jakarta, tetapi tidak menemukan bahwa bandara tersebut memiliki informasi pendaftaran masuk SARA. Dia secara naluriah berpikir bahwa dia seharusnya belum tiba di Jakarta. Mungkin dia tertunda di Surabaya karena beberapa kecelakaan. Mungkin dia akan pindah ke pesawat lain untuk segera datang ke Jakarta. Jadi dia dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Bandara Jakarta. Menunggu pekerjaan, pada saat yang sama, dia menelepon teman-temannya di kereta api untuk meminta mereka membantu memverifikasi apakah Gemma membeli tiket kereta api berkecepatan tinggi di sistem kereta api. Menurut pendapatnya, dari Surabaya ke Jakarta, dia tidak memiliki pilihan lain selain terbang dan naik kereta api berkecepatan tinggi. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.